Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Pradnyani dengan NIM 1913041002 dari kelas 4A Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengamatan bentuk sel ovum. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama mengenai pengamatan bentuk sel ovum, yang kedua mengenai membandingkan sel telur manusia dengan sel telur hewan lain, yaitu ayam. Ovum adalah sel gamet betina matang yang berkembang dari sel germinal primitif yang tertanam di korteks ovarium. Tiap sel germinal primitif menimbulkan sejumlah sel kecil yang disebut oogonia melalui pembelahan secara berulang-ulang dan pertumbuhan. Oogonia berkembang menjadi oosit primer dan kemudian menjadi ovum yang matang. Adapun struktur dari sel ovum manusia, yaitu ovum manusia bentuknya bulat dengan diameter sekitar 0,2 mm. Mereka ditemukan dalam folikel ovarium. Biasanya sebuah ovum ditemukan dalam satu folikel. Struktur dari ovum tidak jauh berbeda dari sel lainnya, tapi nama karakteristik yang diberikan untuk bagian-bagian tertentu yang berbeda. Contohnya, sitoplasma dari sel ovum disebut yolk atau cadangan makanan atau disebut juga ooplasma. Nukleusnya disebut vesikel germinal dan nukleolusnya dikenal dengan istilah titik germinal. Selaput transparan tebal yang membungkus ovum disebut zona striata atau zona pellucida, dan beberapa lapisan sel yang diturunkan dari folikel yang menempel pada permukaan luar ovum disebut corona radiata. Yolk atau cadangan makanan atau disebut juga dengan ooplasma merupakan sitoplasma dari ovum, di mana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu eksoplasma luar transparan yang juga disebut korteks ovum dan endoplasma buram bagian dalam yang disebut ooplasma. Yolk atau cadangan makanan ini tersusun atas kuning telur formatif dan kuning telur nutritif. Sitoplasma sel hewan biasanya adalah kuning telur formatif. Kuning telur nutritif mengandung banyak sekali butiran bulat dari zat lemak dan protein yang tertanam di sitoplasma. Ovum manusia memiliki kuning telur nutritif yang amat kecil, yang memberikan nutrisi paling awal bagi embrio dalam perkembangannya. Jadi, ovum manusia disebut mikrolesitin karena mikrolesitin adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan telur berukuran kecil dengan cadangan makanan atau yolk yang sangat kecil. Nukleus dari ovum disebut vesikel germinal. Vesikel germinal tersebut besar, bulat, dan awalnya menempati posisi sentral. Namun, seiring dengan pertumbuhan ovum, letaknya menjadi bergeser ke pinggir, sehingga sel telur manusia memiliki polaritas. Bagian ovum dengan nukleus dan badan polar disebut kutub animal, sedangkan bagian lain disebut kutub vegetal. Struktur nukleus dari ovum sama dengan nukleus pada sel umumnya dan terdapat dalam membran nuklear. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang dikenal sebagai titik germinal. Lapisan penutup pada ovum dapat dibedakan menjadi dua. Lapisan penutup tebal disebut zona striata atau zona pellucida yang membungkus ovum selama beberapa waktu setelah fertilisasi. Lapisan ini dapat memberikan perlindungan selama tahap awal segmentasi, dan selanjutnya yaitu lapisan corona radiata yang tersusun atas 2 atau 3 lapisan sel turunan dari folikel. Sel ini menempel pada permukaan luar zona pellucida ketika ovum terlepas dari folikel. Sel dari corona radiata disusun secara radial di sekitar zona pellucida, dan sel terdalam dari lapisan ini adalah sel berbentuk kolumnar. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara sel telur manusia dengan sel telur ayam. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara ovum manusia dan ovum ayam dilihat dari segi ukuran, letak nukleus, letak nukleolus, yolk atau cadangan makanannya, corona radiata, zona pellucida, albumin, membran vitelin, dan cangkang atau kutikula.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan gambar histologi dari ovum manusia dan ovum ayam.